Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, merupakan desa yang kaya akan komoditas unggulan seperti padi dan kelapa. Masyarakatnya di sini menggantungkan hidupnya sebagai petani padi dan kelapa untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Jika kita mengunjungi desa ini, di sepanjang perjalanan akan tersajikan beragam pemandangan komoditas tersebut. Mulai dari areal perkebunan kelapa, hingga persawahan dengan bulir-bulir padi menguning yang siap panen. Sebagai salah satu daerah lumbung pangan, area persawahan petani di sini sengaja ditanam warga sebagai tanaman silang yang bermanfaat ganda. Selain sebagai pohon peneduh, juga menghasilkan produk turunan yang bernilai ekonomis. Produk tersebut adalah gula merah. Gula merah adalah salah satu produk turunan dari air mayang kelapa yang telah melalui proses penyadapan. Produksi gula merah ini dikembangkan warga Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, secara turun-temurun sampai sekarang. Namun sayang, sampai dengan saat ini belum ada inovasi teknologi, karena cara pengolahannya masih bersifat tradisional. Pekerjaan mengolah gula merah dilakukan warga setiap pagi dan sore hari, secara terus-menerus tanpa berhenti. Apabila berhenti atau libur mengambil air mayang kelapa, akan berpengaruh pada banyaknya gula yang dihasilkan. Petani mendapatkan gula merah dari hasil sarapan mayang pagi dan sore, biasanya antara 30-70 kg. Jumlah ini sangat bergantung dengan kondisi cuaca dan rusaknya bunga mayang akibat tidak disadap. Untuk menghasilkan 30 kg gula merah, petani harus menyadap puluhan pohon kelapa setiap harinya. Di mana dalam satu pohon, mayang yang disadap menggunakan pisau khusus terdapat 1-3 mayang. Dan kesemuanya tergantung dengan kondisi mayang itu sendiri. Memproduksi gula merah yang berkualitas dan menghindari cepat basi karena berembun atau bercampur dengan air hujan, maka para petani di sini memberikan campuran sodium pada tempat penampungannya. Campuran bertujuan sebagai bahan pengawet dan tidak berbahaya bagi kesehatan tubuh.
menaburkan sodium ke dalam tempat penampung secukupnya sesuai ukuran tempat. Selain sodium, warga juga biasa menggunakan kayu kesak atau bahan pengawet tersebut. Tapi, menggunakan kayu kesak cukup rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus mencincang. Maka metode campuran ini agak ditinggalkan. Proses membuat gula merah sama seperti dengan gula merah umumnya, baik gula merah berasal dari tebu maupun gula merah berasal dari nira aren. Langkah pertama, air mayang hasil sadapan dituangkan dalam kuali berukuran besar di atas tungku yang sudah disiapkan. Tungku berbahan bakar kayu menjadi pilihan warga di sini. Selain akan menghasilkan gula yang berkualitas unggul, juga biaya produksinya murah karena hanya cukup mengeluarkan biaya untuk membeli kayu bakar. Meskipun kini menggunakan kayu bakar bekas bahan bangunan karena sudah sulit mencari kayu di hutan. Proses masak dari awal sampai gula siap cetak memakan waktu kurang lebih 4 jam. Selama proses memasak mayang atau aren ini, wajan harus sering diaduk-aduk, terutama saat akan menjadi gula, dan menjaga api agar tetap stabil menyala. Apabila api tidak stabil, mempengaruhi kualitas gula yang dihasilkan, seperti warna kurang berkualitas, seperti warnanya lain. Setelah menjadi gula merah, dengan ditandai mengentalnya mayang tersebut, gula merah langsung dimasukkan ke dalam cetakan. Hal ini untuk menghindari proses pembekuan. Petani gula di desa ini menggunakan selongsong atau bekas wadah minuman kemasan untuk mencetak gula merah. Cara ini mereka pilih karena mudah menghitung hasilnya,
sebab satu gelondong menghasilkan gula merah dengan bobot sekitar 2,5 ons. Sehingga untuk 1 kilogram gula merah terdiri atas 4 gelondong. Selain itu, cetakan gula merah juga terlihat menarik. Desa Jeruju Besar menghasilkan sekitar 1 ton gula merah per harinya. Si gelondong merah ini dipasarkan ke penampung untuk memenuhi permintaan konsumen. Konsumen si gelondong merah dari Jeruju Besar ini cukup banyak. Tidak hanya memenuhi permintaan masyarakat lokal di sejumlah daerah di Kalbar, tetapi juga dipasarkan hingga ke Jakarta. Proses pendistribusian gula tersebut dari pemilik kebun dijual ke agen untuk kemudian disebar ke pasar. Saat ini pemilik kebun membeli harga gula merah sebesar Rp6.500. Harga ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga di pasaran. Kondisi ini jelas dinilai tidak sebanding dengan pendapatan petani yang hanya menjadi buruh kerja. Kalau harga gula sekarang sih karena ini toke, kita kan ambil murah, jadi 6.500. Itu harga paling murah. Kalau harga normal kan 8,5. Kalau harga begini, harga gula 6.500 sih kurang tinggi. Ya, gula itu dinaikkan. Meskipun harga kurang berpihak pada pekerja, mereka tetap terus melakukan pekerjaan ini demi memenuhi kebutuhan keluarga. Apalagi permintaan gula merah atau gelondong merah dari desa ini cukup besar, terutama menjelang hari besar keagamaan. Oleh karena permintaan akan gula merah tidak pernah berkurang konsumen, maka usaha pembuatan gula merah sampai dengan saat ini tetap eksis dan bernilai ekonomis tinggi. Bahkan sudah banyak para penghasil gula merah kelapa ini meningkat perekonomiannya, alias hidup mereka sudah jauh lebih sejahtera. Mereka berhasil mencukupi kebutuhan keluarga dan biaya pendidikan anak juga terpenuhi kebutuhan lainnya. Tetap banyak di sini. Kalau pertama sih memang sakit sebenarnya. Kalau udah sih banyak yang berhasil yang bikin gula merah. Kalau udah berhasil dah namanya lagi. Contohnya banyak orang Tanjung sini, orang daerah juga di sini rumah. Dan lagi kerja dah sampai beli kebun, beli rumah, pokoknya sebut semuanya dah. Sampai beli mobil aja. Meskipun pasaran gula ini sudah meluas hingga ke kota Jakarta, bukan berarti petani gula tidak mengalami kesulitan. Salah satu kesulitan yang mereka alami adalah mendapatkan kayu bakar. Kayu bakar yang digunakan kini rata-rata berasal dari kayu bekas bahan bangunan. Biaya kayu bakar ini harus dikeluarkan pekerja, bukan pemilik kebun. Gelondong merah atau gula merah ini, meskipun prosesnya menguras energi, tak menyurutkan semangat para petani warga Jeruju Besar berhenti menekuni pekerjaan ini. Tenaga yang dikeluarkan cukup sebanding dengan hasil yang diperoleh, sehingga meskipun tanpa libur kerja, nyadap mayang memang membuat hidup menjadi tenang. Selain mendatangkan banyak keuntungan berupa uang, juga mengangkat citra desa ini sebagai desa berpotensi.